Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kawanku, selalu bersama kami Net As-Sakinah dalam channel YouTube kami. Hari ini kami akan ke Banyumas. Di sana ada seorang pahlawan ekonomi yang mana beliau bernama Pak Narto dan beliau adalah pakar kuliner kue kering khas Banyumas, yaitu kue Mino. Seperti apa kuenya, seperti apa rasanya, dan bagaimana prosesnya, ikuti kita terus. Kita bersama-sama nanti akan merasakan bersama, melihat bersama bagaimana prosesnya. Mari kita ikutin, kita terus. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like-nya, supaya pahlawan-pahlawan ekonomi di Indonesia ini semakin semangat dan channel kami semakin baik, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua bermanfaat bagi orang lain. Saudaraku, kawanku, kita sudah sampai di tujuan kita, yaitu di rumah beliau, pahlawan ekonomi daerah Bapak Narto, pakar kue kering, kue Mino khas Banyumas. Ini di desa Kalisube, namanya Dua Jago. Mari kita ikuti nanti prosesnya seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Pak Narto. Oh iya. Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Pak Narto, saya mendengar di sini ada apa namanya kue khas Banyumas, Iya betul. dan alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu panjenengan. Saya akan sedikit ingin tahu Pak, kue Mino itu seperti apa dan lain sebagainya. Iya. Alhamdulillah beliau ini Pak Narto, saudaraku, kawanku, beliau adalah pahlawan ekonomi daerah. Beliau adalah pakar kue kering, yaitu kue Mino. Kita nanti akan ikutin seperti apa prosesnya, rasanya bagaimana, dan pembuatannya seperti apa. Kita sama-sama ikutin, saudaraku, kawanku. Saya akan sedikit bertanya kepada beliau historis atau sejarahnya, bisa-bisanya ya. Ini ada kue Mino dan nanti rasanya seperti apa saya belum tahu. Pak Narto, Iya. kue Mino dari tahun berapa ya? Sejak tahun 1996. 1996. Berarti kalau kita hitung sudah 24 tahun Pak ya? Ya, kurang Waduh, lebih. luar biasa Pak. Awalnya gimana ini Pak? Ada Ya dulunya kan saya dari ini kan banyak Ya. yang mengikuti. Waktu itu kan saya jual ayam Bangkok 2, namanya Jago 2. ayam Bangkok 2. Iya, Apa jago. hubungannya dengan itu? Akhirnya produk saya dikasih nama Mino 2 Jago gitu. Oh, ada historisnya. Iya. Jadi nanti produk Bapak, oh ini ya Pak yang Iya, namanya betul, Mino ya. Oh, iya. ini ya Pak. Ini nama merek dagangnya adalah Mino. Dua Jago. Iya, 2 Jago. Dengan historis dengan pertama modal jual ayam Jago 2. Iya. Luar biasa.
Saudaraku, kawanku, ini adalah inspirasi buat kita semua. Beliau dari tahun 1996 merintis kue ini, namanya kue Mino, dengan modal jualan ayam jago. 2 ekor ayam jago, alhamdulillah sampai sekarang beliau eksis dan makin maju. Nanti kita akan tanya-tanya yang lagi. Pak, dengan 2 jago jenengan sekarang sudah sukses Pak ya? Ya, ginilah. Ya, beliau berarti betul-betul jenengan ini pahlawan lah, pahlawan ekonomi. Tanpa siapapun yang membantu, dengan modal 2 ayam jago, alhamdulillah nih kita lihat sendiri. Nanti kita lihat prosesnya, hasilnya luar biasa. Jadi Pak Narto, mohon maaf ya, saya boleh ya Pak ya? Silakan. Lihat dan rasain ini ya. Iya. Saudaraku, kawanku, kita akan rasain kue khas Banyumas, yaitu kue Mino yang bermerek ayam yang bermerek 2 jago. Saya penasaran rasanya seperti apa. Silakan. Kita ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Keras ya Pak? Iya, masih keras. Oh iya, ini pecah. Iya. Saudaraku, ini ternyata keras. Ini bahan dasarnya apa ya? Bahan dasarnya yang luar, Ya. itu yang ini luar, namanya luar kulitan. Ini terigu, minyak sayur, family, Vanila kali. yang pewangi itu loh. Oh iya, vanila. Vanili, coba itu. Tepung ya, terigu. Ya, terigu, Oh. minyak sayur, vanili, gula Terigu, pasir. minyak sayur, vanili. Oh ya. Gula pasir. Oke. Kalau yang di dalam Ya, ini itu gula merah, gula merah. terigu, gula merah, terigu, margarin, perasa, perasa itu supaya wangi Pemanis. loh ya. Oh iya. Oh iya. Perasa itu ada rasa coklat, Mm-mm. gula Jawa, Iya. ya, susu, iya, campur juga dalamnya juga susu. Oh iya. Jadi margarin, Mm-mm. terigu, Mm-mm. gula pasir, gula merah, Mm-mm. sama itu loh, susu, Susu. margarin Ya, juga. saudaraku, penasaran saya. Ternyata ini kombinasinya banyak. Ada gula merah, Ya. ada susu, ada coklat dan lain sebagainya. Ini nanti kue ini ada beberapa rasa. Ada rasa durian, rasa coklat, Iya betul. rasa original gula merah, Iya, dan rasa nanas. nanas. Saya coba rasanya apa, saya belum tahu. Saya akan coba nih kue Mino. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Anak toh. Kue Mino rasanya gurih. Ini kulitnya ini keras di kulitnya keras, tapi kalau dimakan lembut dan gurih rasanya. Terus ini rasanya mengikuti apa isiannya. Kalau durian rasa durian, gula Jawa rasa gula Jawa, saya akan coba isinya. Saudaraku, kawanku, kue Mino ini sangat khas, original sekali. Rasa tepungnya original sekali karena ini keras, karena dipanggang tanpa minyak. Nanti kita lihat prosesnya. Terus dalamnya gula dan rasanya mengikuti gula. Yang paling istimewa di sini adalah rasanya gini. Jadi ini pada dasarnya kulitnya ini original tanpa rasa. Dan rasanya mengikuti dalamnya. Isinya apa? Nah, di sini kebetulan yang saya rasakan ini gula ya, Pak ya, gula merah. Dan gula merah ini tidak menyengat rasa manisnya, jadi slow. Jadi manisnya itu perlahan gitu. Perlahan, setelah kita makan ini baru terasa setelah lembut. Jadi kalau saya bilang rasa manisnya ini slow sweet gitu. Slow sweet sekali, Pak. Jadi
manisnya itu menyusun gitu. Nah kalau sudah rasa manisnya kita rasakan, terus kesan nggak mau berhenti gitu, karena manis, terus ininya kering, kulitnya kering, dasarnya kering, terus kita makan lembut, jadi enak sekali, tepat sekali untuk teman minum teh atau kopi. Kalau kita lagi minum teh atau minum kopi, ini untuk makanan kecilnya sangat khas sekali. Saya akan coba lagi. Benar Pak Narto, rasanya hebat. Jadi perpaduan rasa original diisi dengan gula merah, nanti rasanya gula merah, diisi durian, nanti rasanya durian, diisi vanila, nanti rasanya vanila, dan tergantung apa isinya. Dan di sini rasanya itu menyambung, apa namanya, alurnya itu ada gitu, dari rasa original ke manis, dan itu tidak nyegrap. Jadi nggak ekstrim, manisnya sangat sehat karena ini gula Jawa pula, jadi sehat bagi siapa saja. Ini kue ini cocok sekali untuk oleh-oleh juga ya Pak ya. Iya. Cocok sekali bagi saya, nanti saya akan belilah. Ini cocok sekali, enak sekali untuk teman minum teh, kopi, itu enak sekali. Dan berkali-kali saya sampaikan, rasanya luar biasa, hebat. Kue Mino 2 Jago slow sweet. Saya bilang slow sweet karena manisnya itu lambat. Pak Narto, saya kan sudah merasakan nih, enak sekali. Saya akan coba melihat prosesnya. Oh, sebelum saya melihat prosesnya, ini Pak Narto marketingnya kemana aja ya Pak? Saya itu dari ke Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, yang rutin itu loh. Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen. Itu yang rutin tiap hari Sabtu. Saudaraku, kawanku, menu ini adalah khas Banyumas dan pemasarannya sampai keluar daerah, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Banyumas. Jadi Darling Mas Cakep sudah nyampak semua. Selain lokal Pak, ada permintaan di luar? Ya kadang-kadang ada ke Jogja, nanti dikirim gitu loh. Jadi sesuai pesanan ya? Itu pesanan. Ini kan keluar daerah Pak, Iya. marketingnya ada? Ada. Itu ada khusus marketingnya ya? Iya. Ada berapa orang Pak? Yang pasti tetap sih 1 orang. Yang nonton pas 1 orang? Iya. Itu kebetulan pas datang. Man, oh, Iya, ini pas datang itu. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Bilang mana Pak? Monggo. Ini Pak, saya lagi nyari tahu tentang minum. Ini katanya kan dipasarkan sampai keluar kota. Iya. Ada dari ke banyak, Darling Mas Cakep sudah semua. Bahkan sampai keluar kota dengan sistem order ya Pak ya. Pesanan. Saya tanya marketingnya siapa? Kalau Pak Narto sendiri kan kayaknya Nggak mampu. nggak mampu ya seluas itu. Jadi bisa memproduksinya. Ini saya tanya marketingnya gitu. Katanya panjenengan marketingnya. Iya Pak, iya. Itu meliputi terutama Darling Mas Cakep itu jelas. Terus sebagian mungkin di supermarket di daerah Tegal, Kebumen itu supermarket ada tersedia. Saudaraku, kawanku, ternyata kue ini sudah tidak asing lagi, khususnya di daerah Darling Mas Cakep. Beliau Pak siapa ya Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad Riono. Beliau ini adalah salah satu marketing handal untuk Mino 2 Jago di Banyumas ini, tepatnya di Desa Kalisubing. Dan Mino ini sudah masuk ke pasar swalayan ya. Betul. Pasar modern yang ada di Darling Mas Cakep semua masuk. Mau kita Moro,
dan lain sebagainya semua udah masuk. Jadi kawanku, saudaraku, Kalau nyari kita susah itu. kalau nyari ini sudah tidak susah. Pak Ahmad, Ya. jenengan kan handal nih memasarkan ini dan hanya satu produk kue Mino Iya. 2 jago, walaupun rasanya macam-macam ya, ada rasa gula Jawa, ada rasa coklat, ada rasa durian dan nanas. Beliau ini Pak Ahmad konon katanya marketing handalnya dan ini sudah memasukkan ke semua pasar modern yang ada di Bali Mas Cakep, kayak Rita Mall dan lain sebagainya, mereka sudah masuk. Dan saya akan tanya, kendalanya apa ini kalau memasarkan sepertinya? Yang dirasakan apa Pak selama ini? Selama ini kendala yang paling dominan karena saya menggunakan apa ya, dua macam kendaraan, roda 4 dan roda 2. Otomatis yang menjadi kendala untuk roda 2 adalah musim hujan. Tapi bukan berarti musim hujan itu kita tidak operasional. Tetap operasional, cuman agak tersendat. Tersendat. Musim hujan itu aja. Hebat sekali bahwa setiap pekerjaan memang ada kendalanya ya Pak ya. Jadi tapi kalau kita pantang mundur hasilnya sudah bisa dirasakan. Dan Pak Narto, Pak Ahmad, ini ada hubungan keluarga apa enggak ya Pak? Ada. Oh ada. Berarti ini perusahaan ini milik keluarga bisa dikatakan begitu ya? Ya, gitu. Panjenengan ownernya, beliau marketingnya, putra-putranya di belakang ngawasin semua pekerjaan ini. Oh luar biasa. Dan istimewanya di sini itu sekalipun itu perusahaan milik kakak saya, tapi imbasnya ke tetangga juga ada kayak gitu. Iya, makanya saya bilang Pak Narto ini adalah seorang pahlawan ekonomi daerah yang mana membuat yang namanya kue Mino ini tidak mungkin Pak Narto menjalankan sendiri. Otomatis berbahagialah yang ada di Kalisube ini bahwa ada beliau pakar kue kering ini. Tentunya ini juga menciptakan tenaga kerja banyak ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan Pak, saya berharap juga ini memang saudaraku, kawanku, inilah yang perlu didukung dan perlu dipertahankan. Sudah beberapa pahlawan ekonomi yang sudah saya angkat di channel kami, dan tolong subscribe, like dan komen supaya para pahlawan ini mereka semangat dan channel kami juga lebih baik. Sebenarnya inilah roda ekonomi yang paling tidak berisiko dan bisa bertahan tanpa tergantung siapapun Pak Narto ya. Selama ini tergantung siapa Pak? Ya, nggak tergantung. Nggak tergantung. Nggak tergantung. Makanya saya selalu bilang bahwa inilah beliau-beliau ini adalah para pahlawan yang sebenarnya. Mereka memproduksi sendiri, memasarkan sendiri, dan imbasnya kepada lingkungan yang luar biasa, menciptakan tenaga kerja yang bagus, dan waktunya juga panjang tanpa ada PHK dan lain-lain gitu ya. Dan alhamdulillah kue ini sangat bagus dan sangat enak rasanya. Bisa bertahan berapa lama ya Pak? Itu 4 bulan. Luar biasa, 4 bulan. Jadi memang kue ini tidak terlalu berisiko. Dan selama 4 bulan ini saya pikir rasanya nggak berubah ya Pak ya. Saudaraku kalau udah makan menu ini maunya ingin lagi. Jadi memang rasanya enak. Tadi saya sudah bilang di luarnya original, rasanya original. Kalau sudah masuk ke mulut kering tapi manis. Jadi manisnya perlahan. Makanya saya bilang tadi Mino 2 jago slow sweet. Kita rasakan lagi. Pak Narto, ini saya sudah ketemu sama pakar marketingnya juga. Saya boleh lihat ke belakang nggak ya Pak? Bisa. Itu kok nggak kelihatan ya? Ya, karena agak berjauhan ya. Oh, tapi ibu ada kok nggak kelihatan? Ada itu. Ya. Coba saya Di mau belakang. ke sana. Apa nungguin yang lagi kerja? Enggak, ini sedang Ya. di belakang. Ini Bu Bos. Oh,
Bu Narto ya Bu? Ini istri saya. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Cari pengalaman ini Bu. Oh, iya. Ada Pripino ternyata rasanya enak. Oh, iya. Jadi saya ingin tahu rasanya kayak apa, buatnya kayak apa, sehingga saya jauh-jauh datang ke sini. Saya dari Purbalingga Ibu. Oh, iya. Saya ingin tahu persis. Saya mau izin lihat Iya. produksinya boleh ya? Boleh, Pak. Iya. Monggo. Apa-apa. Ini yang sudah matang, tapi belum dikemasih. Proses kemas. Sementara nunggu dingin, Ya. nunggu dingin baru dikemas. Kurang lebih 4 tonan. Masing-masing ada rasa coklat, gula Jawa, dan nanas. 4 rasa. Ini udah matang. Dan kita mau ngecek, mau lihat prosesnya bagaimana, yang masih mentah bagaimana, bahannya bagaimana, kayak apa. Monggo. Oke. Coba kita lihat prosesnya. Iya Pak. Mau lihat ya. Ini lagi pembuatan Ya kan, jadi kita kan ini memang tradisional manual. Ini sudah jadi adonan gitu ya. Iya. Ngadonin gimana ini? Itu. Oh, coba lihat Pak. Monggo. Prosesnya. Nih, jadi kita memang Coba. memang tradisional. Itu kita menangnya tradisi tanpa bahan pengawet, tradisional, dari Jawa. Fitness ya. Bisa digerus-gerus. Isian. Ini isian. Ini gula Jawa. Gantung nanti kalau rasa coklat sampai coklat. Saudaraku, kawanku, ternyata proses pembuatan kue mino dari dasar ini sendiri-sendiri. Untuk isiannya diproses sendiri, adonan kulitnya juga diproses sendiri. Ini adalah untuk isiannya. Gula Jawa dicampur dengan tepung dan lain sebagainya. Ini kita lihat prosesnya coba. Terus setelah itu adonan, jadi ini sudah. Memang cara pembuatnya memang betul-betul tradisional, tanpa bahan pengawet, tradisional. Ini sedang rasa gula Jawa dan dimasukkan. Ini kan kulitan, Iya. dibuka, dimasukin rasa mau gula Kuenya, nanas, gula Jawa. oh iya iya, ini isiannya ya. Jadi kalau orang-orang sini dengan rasa humor itu pekerjaannya Pak ngetik, Ngetik ya? ngetik. Tapi ini bisa cepet banget ya. Iya, itu karena profesional. Tulis banget ya Mas ya. Profesional. Apa kan salah ya? Yang profesional. Sebenarnya ini sekali ini bisa berapa kilo ya sekali ngadon itu ya Pak? Ya, sampai lumayan. Oh ternyata dibikin ini dulu, dibikin adonan dulu yang saya mau coba ya saudaraku kawanku, coba bikin kue mino. Mas Dani. Siapa namanya Mas? Mas Gani. Udah profesional banget ya. Jadi hasilnya begini nih. Habis seperti ini nanti kita panggang. Udah berapa lama Mas Gani? Sudah 3 tahun. 3 tahun ya, makanya sudah lihai banget ya. Coba lihat ke panggangan ada Pak. Setelah ini jadi ditata sini. Iya. Iya. Dibawa ke belakang mau dibakar, dipanggang. Oh ini ditumbuk Iya. juga ini. Dibakar. Panggang belakang ya. Yuk, bawa coba mau manggang. Kita ke proses panggang. Sebelum dimasuk kemasan ke otomatis dipanggang. Saudaraku, kawanku, saya akan coba praktek memanggang kue mino. Saya mau ini manggang kue apa? Kue mino. Ternyata tungkunya sangat panas loh. Tungkunya sangat panas. Luar biasa. Panas banget. Panas sekali. Bisa ngomong ya.
kalau kita lena 5-10 menit kita nggak membakar itu sia-sia. Panasnya hilang Ya, ya. panasnya hilang. Jadi kita harus membakar lagi, nanti apinya diambil lagi. Taruh situ lagi. Berarti itu besi ya Pak? Bukan, itu ke tanah. Oh tanah. Terbuat dari tanah. Itu tapi tidak sembarang tanah. Hmm. Dan ini yang membuat itu memang Khusus. khusus dan dirahasiakan. Iya iya iya. Tidak sembarang tanah yang jelas. Ini bukan buatan Banyumas bukan. Kalau pecah nyarinya lagi. Ada jauh dirinya, Oh iya iya. jauh dan tidak di Banyumas yang jelas. Saya pernah lihat, ya saya cuma mau tanya, mau cerita aja. Kalau di Timur Tengah sana kan ada roti yang itu ya, itu caranya gini, masukannya pakai kayak gini, terus itu jadi orangnya nggak ikut mukanya. Jadi pakai alat kayak gini tuh gitu, ngambilnya juga begitu. Itu berapa lama ngambil apinya Mas? Sampai jadi para semua. Sampai jadi pada Ya bisa kalau udah jadi para semua baru bisa diambil. ternyata nggak sederhana saudaraku kawanku, membuat menu ini harus berani berpanas-panasan, dan ini masih panas dan memang panas. Ini tungku kalau untuk bakar ternyata di apiin dulu, dimasukkan api yang besar. Setelah jadi bara, apinya diangkat. Contohnya ini, saudaraku, yang akan untuk memanggang. Ini baranya masih dibakar, ini panas banget loh. Masih dibakar, nanti kalau ini sudah jadi bara, apinya diambil baru untuk manggang. Jadi aku bilang apa ya, manggangnya itu pakai panas yang tersimpan oleh tungku itu. Jadi tungku ini menyimpan panas setelah baranya diambil masih menyimpan panas, itu yang untuk manggang. Jadi kita harus tepat waktu juga. Apinya diangkat bisa. Iya. Saudaraku, kawanku, tadi saya sudah memanggang. Sekarang saya akan panen panggangan yang sudah matang. Sini kan? Nih, saudaraku, seperti ini caranya. Kalau sudah matang, cara ngambilnya seperti ini. Luar biasa. Ini panas banget loh. Kalau ini yang ambil, yang Mm-mm. panen, Iya. tukangnya udah profesional sih. Iya, 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 iya. Panas banget loh. Alhamdulillah nih. Ini rasa Tadi saya sudah bikin dan sudah matang. panas. Panas. Taruh sini. Mas, Kan barangkali kan satu tungku satu rasa rasa. proses pengembangan ya Mbak? Satu pak isinya 4 ton. 4 ton. Saudara kawan, Mino ayam, Mino 2 jago super. Rasanya enak. Kawanku, dari bahan dasar sampai mateng saya sudah melihat. Pak Narto, prosesnya unik. Kalau yang belum paham mungkin agak sedikit bertahap sih, dari pembuatan bahan, adonan dalam, isian, kulitnya itu semuanya bertahap dan masing-masing. Jadi higienisnya pun sangat terjaga. Apalagi ini kue kering. Terus proses pemanggangannya itu luar biasa. Jadi unik lah, unik. Makanya saya mau tanya, oh di sini ada ya? Itu sejarahnya gimana ya? Pola panggang seperti itu? Ya pola panggang itu saya kecil udah Sudah ada ya? Jadi manggangnya lewat tungku, dan tungku itu menyimpan panas.
setelah tungku itu menyimpan panas, baranya diambil, baru untuk manggang. Jadi kematangan ini harus jeli karena waktu panasnya dan waktu tempo dingin dan lain sebagainya itu harus jeli. Ini luar biasa. Pak Narto hebat sekali. Ya gitulah. Bu Narto ini yang membuat sukses Pak Narto ya. Jadi beliau ini bapak dan ibu adalah betul-betul pahlawan ekonomi daerah yang luar biasa dari proses pemanggangan dan lain sebagainya. Pak Ahmad luar biasa ya, jenengan bisa memasarkan kue ini sampai sebegitu dahsyatnya. Insya Allah di Purba Baling Mas Cakep semua ada kue ini. Kue Mino 2 jago. Kalau saya boleh nambahin, kue Mino 2 jago slow sweet. Kenapa? Manisnya perlahan. Jadi sekali lagi hebat Pak Narto. Saya terakhir pesan, Ya, jangan sampai terlepas. ya. Kue ini adalah kue khas yang sangat berarti dan sangat berharga, khususnya untuk daerah Banyumas ini. Mudah-mudahan semua yang melihat channel kami mendukung untuk bisa mempertahankan kue ini supaya eksis, dan para pahlawan ekonomi selalu semangat, selalu eksis, pantang mundur dalam situasi apapun. Alhamdulillah Pak Narto bertahan, Pak Narto eksis, kuenya sangat laris, cocok untuk oleh-oleh ya Bu ya. Teman makan Medan, maka untuk teman Medan itu luar biasa, untuk snacknya, teman kopi, teman teh luar biasa. Pak Narto, Bu Narto hebat. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Pak Narto, Bu Narto hebat. Mino 2 jago slow sweet.